Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bima Nikma, STMM, selaku dosen mata kuliah Ilmu Keamanan Dasar. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hussein Kurniawan dengan NPM 2024 bersama dengan teman saya Fanil Aini Daya dengan NPM 2024 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam materi sumber daya alam dan lingkungan, terdapat 4 pokok poin utama yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan permasalahan kependudukan terkait dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, menjelaskan landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Apa sih pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu? Pengelolaan sumber daya alam atau yang sering disebut juga dengan SDA dan lingkungan adalah proses yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta perlindungan fungsi lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas tanpa merusak ekosistem dan tetap menjaga kesejahteraan generasi mendatang. Masuk ke dalam prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Terdapat 4 poin utama. Yang pertama ada konservasi. Konservasi adalah upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Tujuan utama konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati, melindungi habitat alami, serta memastikan ekosistem tetap berfungsi dengan baik. Contoh kegiatan konservasi adalah yang pertama itu bisa membentuk kawasan lindung seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Marga Satwa. Yang kedua bisa melakukan penanaman kembali atau bisa disebut dengan reboisasi di hutan yang gundul. Yang kedua ada eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik untuk konsumsi, industri, maupun ekonomi. Eksploitasi yang baik harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan tidak melebihi daya dukung lingkungan. Contohnya adalah pengambilan hasil hutan dengan sistem rotasi agar hutan tetap lestari dan pengambilan air tanah dengan memperhatikan batas maksimal pengambilan. Yang ketiga adalah rehabilitas. Rehabilitas adalah proses pemulihan lahan atau ekosistem yang rusak akibat eksploitasi atau aktivitas manusia seperti penebangan liar, pertambangan, atau pembukaan lahan secara berlebihan. Tujuan rehabilitas adalah mengembalikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial lahan agar dapat kembali dimanfaatkan secara optimal. Contoh kegiatan rehabilitas adalah yang pertama bisa penanaman pohon, yang kedua bisa restorasi lahan basah yang rusak. Yang terakhir, yang keempat adalah pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak ekosistem, sehingga sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Contoh pengelolaan berkelanjutan adalah penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan reboisasi, dan penggunaan air tanah secara bijak agar cadangan tetap terjaga. Tahapan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan meliputi yang pertama, identifikasi dan inventarisasi sumber daya. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data mengenai keadaan, potensi, serta sebaran sumber daya alam dan lingkungan di suatu wilayah. Yang kedua, perencanaan pemanfaatan. Perencanaan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi dengan memperhitungkan potensi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan. Tujuannya adalah menentukan bagaimana sumber daya akan dimanfaatkan, siapa yang akan memanfaatkan, serta menetapkan batasan dan aturan agar pemanfaatan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun diimplementasikan di lapangan.
Kegiatan pengelolaan mencangkup pemanfaatan sumber daya secara langsung. Misalnya, penebangan hutan, pengambilan air, pertambangan, konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan lingkungan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Tahap ini bertujuan memantau pelaksanaan pengelolaan agar sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Yang kelima atau yang terakhir, evaluasi dan penegakan hukum. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas seluruh proses pengelolaan, mengidentifikasi kendala, serta memperbaiki kebijakan atau strategi yang kurang efektif. Penegakan hukum menjadi langkah akhir jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan, baik berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pihak yang merusak lingkungan. Komponen lingkungan yang dikelola. Pertama, fisik dan kimia. Contohnya air, tanah, dan udara. Kedua, biologi. Contohnya flora, fauna, dan mikroorganisme. Yang ketiga, sosial, ekonomi, budaya. Contohnya masyarakat dan aktivitasnya. Masuk ke dalam materi permasalahan kependudukan terkait lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tekanan besar pada lingkungan, antara lain yang pertama ada pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia yang meningkat seperti industri, transportasi, dan penggunaan bahan kimia menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. Ini berdampak pada kesehatan manusia, kerusakan ekosistem, dan penurunan keanekaragaman hayati. Yang kedua, berkurangnya lahan dan ruang terbuka hijau. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,49% per tahun, menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan berkurangnya ruang terbuka hijau yang penting untuk ekosistem. Yang ketiga, ada peningkatan permintaan sumber daya alam. Kebutuhan akan air, tanah, kayu, dan energi meningkat pesat, menyebabkan eksploitasi berlebihan. Yang keempat, ada tekanan pada habitat alam. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan, mendorong konversi habitat alami menjadi area perkotaan dan pertanian, sehingga mengancam flora dan fauna lokal. Yang terakhir, yang kelima, ada manajemen kawasan yang tidak terpadu. Pengelolaan kawasan seperti daerah aliran sungai sering tidak terkoordinasi antara hulu dan hilir, menyebabkan kerusakan lingkungan di kedua wilayah. Landasan hukum, prinsip, dan upaya konservasi sumber daya alam di Indonesia. Landasan hukum. Yang pertama, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 tentang bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, UU nomor 5 tahun 1990
konservasi SDA hayati dan ekosistemnya dan perubahannya, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan revisinya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan otonomi daerah dalam pengelolaan SDA. Prinsip konservasi. Yang pertama, kelestarian. Menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam untuk generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, keadilan dan demokrasi. Distribusi manfaat sumber daya alam secara adil, partisipatif, dan transparan. Yang ketiga, yang terakhir, pendekatan ekosistem dan spesifik lokal. Pengelolaan berbasis ekosistem dan kondisi lokal. Upaya konservasi. Yang pertama, reboisasi dan rehabilitasi tanah. Penanaman kembali pohon di lahan kritis untuk mencegah erosi dan menjaga siklus air. Kedua, pengelolaan limbah. Mengolah limbah industri dan domestik sebelum dibuang ke lingkungan untuk mencegah pencemaran. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. 4. Pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dan konservasi dan pengelolaan SDA berbasis komunitas. Contoh pengelolaan sumber daya alam di negara lain. Pengelolaan kolaboratif di Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Cina, Filipina, dan Thailand melakukan pengelolaan bersama atas sumber daya laut di kawasan Laut Cina Selatan. Mereka bekerja sama dalam eksplorasi, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya laut, meskipun menghadapi tantangan politik dan batas wilayah. Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara adil, berkelanjutan, serta mengurangi konflik antar negara. Prinsip yang diterapkan. Yang pertama, pengelolaan lintas batas. Mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah perbatasan secara bersama-sama dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Kedua, kolaborasi internasional. Melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan SDA. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.